permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai, lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Siapapun mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Pemerintah telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Untuk dana BOS tetaplah terbatas, apalagi jika berbicara dana BOS, khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku pelajaran berkualitas. Dengan masih terbatasnya dana BOS, itu mungkin ada yang berdalih jika pemerintah sekedar membantu dan meringankan beban masyarakat miskin. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, kita selalu mengharapkan komitmen pemerintah agar tidak terlepas tangan. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan harus dimiliki para penyelenggara negara untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia melalui usaha pendidikan. Hasil pendidikan yang tidak bisa dinikmati seketika mungkin memberatkan para penyelenggara negara yang bermental pragmatis, alias ingin menikmati hasil dengan segera. Yang perlu diingat, pendidikan merupakan aspek fundamental meningkatkan kualitas individu-individu manusia. Melalui pendidikan, individu-individu manusia diupayakan memiliki kemampuan dan daya adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Bangsa yang ingin maju tentu saja tidak bisa mengabaikan pendidikan anak bangsanya. Soalan yang sering terjadi di dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi dan misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan biaya pendidikan haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan. Pada realitanya masih cukup banyak ditemui usaha sekolah yang tidak bersekolah karena terbentur masalah biaya pendidikan yang mahal. Akibat kondisi tersebut, terjadi pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan di mana-mana. Kondisi ini mencerminkan bahwa keterjangkauan pembiayaan pendidikan masih jauh dari harapan masyarakat, sehingga perlu ada langkah yang tepat baik dari pemerintah bersama masyarakat untuk mencari sebuah solusi yang tepat dalam menangani masalah pembiayaan pendidikan. Saat ini, penerapan pembiayaan pendidikan belum dapat sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada peserta didik dari kalangan kurang beruntung dari segi ekonomi. Menyikapi tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap mutu pendidikan yang tinggi, maka perlu mengadopsi sistem pembiayaan subsidi silang, di mana dalam sistem tersebut diprioritaskan untuk siswa yang tidak memiliki akses kepada pendidikan karena secara ekonomi kurang mampu. Ini tercermin dalam pasal 52 huruf F, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, di mana salah satu ketentuannya menetapkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerapkan sistem subsidi silang yang diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan Depdiknas 2008. Hasil studi pembiayaan pendidikan di sekolah dasar negeri yang dilakukan pada 1998 terungkap bahwa faktor-faktor internal sekolah memberikan kontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan, yaitu kesejahteraan guru, kemampuan guru, sarana kelas, dan buku-buku pelajaran. Keempat komponen tersebut dalam penyusunan RAPBS memerlukan skala prioritas dalam mendapatkan alokasi biaya. Menurut Fatah, melihat perkembangannya, anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama sebagai alat penaksir,
yang kedua sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan yang ketiga sebagai alat efisiensi. Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Dari segi pengendalian, jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang. Dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan. Pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Perlu dibangun rasa saling percaya baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan dana BOS, namun semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Analisis mengenai biaya produksi pendidikan pada dasarnya menggunakan model teori input proses output, di mana sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa. Menurut Blau, Hidoshi, dan Anwar, kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes pada fungsi produksi pendidikan, bahwa hubungan antara input sekolah di satu pihak dan output sekolah di lain pihak secara konvensional diukur melalui skor-skor achievement. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji guru. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya persentase anak di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi.